Halo semuanya, selamat datang di Talkika, Talking with MPK. Satu episode, satu inspirasi. Perkenalkan, nama saya Jova Leandra Aprila Alvarezi. Dan saya Nura Malina Fitriani sebagai host yang akan membawakan episode perdana kali ini. Talkika atau Talking with MPK merupakan sebuah podcast yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Kelas SMK Negeri 1 Kedaung. Nah, di episode podcast perdana ini, kita akan membahas tentang prestasi gemilang di bidang olahraga, khususnya di cabang atletik yang telah diraih oleh siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kedaung. Pastinya kita bakalan kedatangan tamu spesial nih. Ada yang bisa nebak kira-kira siapa? Yuk kita sambut Abi Maulina Asidik dari kelas 11 TKM 1 dan Nur Zauja Hadilah dari kelas 11 DR 1. Nah, pada segmen kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari para atlet tentang tantangan yang mereka hadapi sampai bagaimana cara mereka untuk mencapai puncak dari prestasi mereka. Pertama, kita akan memulai dengan kisah seorang Abi Maulina Asidik, yaitu seorang atlet yang telah mengharumkan nama sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Kedaung, dan telah meraih prestasi, yaitu juara 3 lempar lembing dalam Athletics Championship Series. Dan selanjutnya yaitu kisah dari Nur Zauja Hadilah, seorang atlet yang telah mengharumkan nama SMK Negeri 1 Kedaung. Nur Zauja Hadilah telah meraih berbagai prestasi, termasuk juara 2 lari 80 meter Atletic Championship Kabupaten Cirebon tahun 2023, juara 1 O2SN tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024, juara 1 lempar lembing Porkap tahun 2024, juara 2 lempar lembing Championship Kabupaten Cirebon tahun 2025, juara 3 lompat jauh invitasi atletik pelajar Kabupaten Cirebon tahun 2025, juara 3 lempar lembing invitasi atletik pelajar Kabupaten Cirebon tahun 2025. Tentunya perjalanan menjadi seorang atletik itu tidaklah mudah. Nah, awal mula Mas Mbak ini tertarik mulai terjun di dalam dunia atletik itu sejak kapan sih Mas Mbak? Atau hanya hobi atau memang sudah dari kecil sudah menggeluti di bidang olahraga ini? Mungkin dari saya aja ya. Kalau saya sendiri sih mulai awal masuk ke atletik tuh awalnya emang saya sendiri tertarik. Terus pas banget waktu itu ada event lomba FOP ya gitu. Kebetulan saya dipilih sama sekolah buat ngawalin sekolah. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 2 ya. Mulai dari itu saya baru mulai ikut latihan di Ranggajati Ability Club. Tempatnya di Ranggajati. Habis dari situ mulai latihan rajin, mungkin berbagai event lah, alhamdulillah, tapi ya mungkin belum ada rezekinya, jadi mungkin ya harus dikembangin lagi lah. Untuk saya sendiri, saya terjun di dunia atletik itu dari kelas 4 SD. Awalnya saya tuh terjun ke dunia atletik bukan karena hobi, tapi karena ingin mengasah kemampuan diri saya. Awalnya saya tuh di SD itu emang rajin latihan. Cuman saya tuh sempat berhenti vakum 2 tahun. Di situ karena ada COVID kan, itu saya pas masuk SMP, saya vakum di dunia atletik 2 tahun. Tapi di kelas 9 itu saya mulai latihan lagi, mulai rajin. Dan sampai sekarang. Walah, jadi Mbak Zauja ini tuh sudah terjun di dunia atletik itu sedari kecil, Ya, berbeda betul. dengan Mas Abi yang baru terjun di dunia atletik ini baru-baru ini. Tapi keren loh Mas Abi, walaupun bisa dibilang baru terjun di dalam dunia atletik, Mas Abi ini udah bisa membawa nama baik dan membawa diri sendiri dan membawa prestasi gitu. Ya alhamdulillah. Keren banget ya Keren dua banget orang sih. ini. Ya sama-sama. Nah, selanjutnya kan Mas Abi dan Mbak Zauja ini sudah pernah meraih prestasi ya. Tentunya Mas Abi dan Mbak Zauja punya kunci kesuksesan masing-masing. Boleh nih di-spill tipis-tipis ke penonton. Apa kunci kesuksesan Mas Abi dan Mbak Zauja sebagai seorang atletik sehingga dapat meraih prestasi yang gemilang? Untuk saya sendiri, saya tuh kunci sukses sampai hingga saat ini itu ya pertama konsisten dalam latihan, terus juga tentunya dukungan dari orang tua, dukungan dari sekitar gitu. Tidak lupa juga ibadah yang rajin gitu Mbak. Nah, kalau saya sendiri betul kata Mbak Dauza, kunci sukses itu pertama
benar harus rajin latihannya. Kedua, kita harus berani buat ngelawan diri sendiri. Karena salah satu tantangan dari kita tuh karena diri sendiri kita, karena kalau latihan kadang suka males, kadang aduh capek, gak bisa nyelesain programnya. Jadi kita harus kayak berani ngelawan lah ego kita sendiri. Terus kedua ada ya doa, ibadah gitu. Jangan lupa minta restu orang tua. Terus juga dukungan dari lingkungan tuh penting. Jadi kayak membantu kita buat dapat booster gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang kunci utamanya ya dalam meraih keberhasilan itu rasa semangat, Iya. terus konsisten latihan dan pas semangat tanpa menyerah. Namun dukungan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, guru dan teman itu juga tidak kalah penting ya, karena itu juga merupakan sebuah support system untuk mendukung kita dalam meraih prestasi seperti itu ya. Ya, betul banget nih teman-teman. Jadi, dukungan orang tua dan juga usaha yang konsisten itu akan membuahkan hasil yang terbaik gitu. Dan selain dukungan tersebut, mungkin boleh nih di-spill pola latihan seorang atlet itu dalam waktu seminggu bagaimana? Karena yang kita tahu, Mas Abi dan Mbak Zoe kan seorang pelajar. Tentunya memiliki waktu latihan yang mungkin terbatas dan bisa nih di-spill cara memanage waktu latihan yang baik agar tidak terganggu proses belajar Mas Abi dan Mbak Zauja ini. Kalau dalam pola latihan sih kita kalau lagi waktunya hari-hari sekolah gitu, kita latihannya seminggu 3 kali. Kalau hari sekolah, sepulang sekolah kita latihan mulai di jam 3. Itu latihan tuh hari Senin, Rabu sama Jumat. Tapi selain hari itu juga kita latihan kayak pola mandiri gitu. Setiap weekend, kalau pagi kita latihan kayak program jogging atau apa gitu supaya fisik kita nggak hilang. Untuk saya sendiri juga tadi kata Mas Adi, untuk kita latihan seminggu itu 3 kali, hari Senin, Rabu, sama Jumat. Tapi itu kan tentunya kalau seminggu latihan cuma 3 kali itu kurang ya. Jadi kita tuh punya program masing-masing, punya program mandiri. Jadi kita tuh di rumah juga latihan. Kalau misalnya hari libur, kita tuh latihan pagi juga gitu. Untuk membagi waktu sama belajar juga, kita tuh dari pulang sekolah sore kita latihan. Dan untuk malamnya itu saya sendiri untuk belajar di mata. Ya Kak, dalam satu minggu ini Mas Bay ini kegiatannya itu sangat padat ya. Yang seharusnya weekend itu digunakan untuk waktu beristirahat, recovery energi, tapi malah buat latihan, dan latihan. Oh, itu keren banget sih. Nah, dalam proses latihan itu kan 1 minggu kan full ya? Enggak full, tapi padat banget gitu. Iya. Pernah nggak sih Mas Abi dan Mbak Zauja ini ngerasa capek gitu dan berada di titik ingin menyerah dalam perjuangan sebagai seorang atlet? Dan kalaupun iya pernah, bagaimana cara Mas Abi dan juga Mbak Zauja ini mengatasi rasa ingin menyerah tersebut? Ya, untuk saya sendiri tentunya saya pernah ya merasa capek, lelah, ingin menyerah. Tapi motivasi untuk diri saya sendiri, saya tuh selalu ingat saya memulai di terjun di dunia atlet ini tuh buat apa? Buat apa? Buat kalau misalnya menyerah di tengah jalan tuh kan semuanya bakal sia-sia gitu loh. Gitu Mas Bay. Kalau buat saya sendiri pernah itu pas awal-awal masuk dunia atletik. Kan mungkin baru pertama kali mungkin masih adaptasi ya. Saya baru pertama kali masuk atletik, dikasih program yang lumayan berat. Di situ saya ngerasa, aduh, apa udahan aja kali ya di sini programnya gini banget nyiksa lah. Sampai bikin sakit badan gitu. Tapi saya mikir, jangan, emang udah gini-gini lumayan prestasinya gimana buat depannya. Jadi saya tetap kayak lanjutin sampai sekarang rajin latihan. Terus mungkin pernah juga sempat kayak ngerasa gak kuat buat latihan karena cedera fisiknya. Tapi karena saya ingat ada lomba yang harus dapatin bara, jadi terus ngelesain gitu. Salut banget sih. Memang dalam perjuangan untuk meraih sebuah kesuksesan itu tidaklah hal yang mudah ya. Tapi kita juga harus selalu punya cara gitu untuk bangkit dari titik yang bikin kita ingin menyerah itu. Betul. Latihan yang konsisten juga itu akan membuahkan hasil yang terbaik karena sebuah jerih payah kita pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu selain rasa ingin menyerah ataupun putus asa, ada nggak sih tantangan terbesar
ataupun tersulit dalam meraih prestasi yang Mas Mbak hadapi selama menjadi seorang atlet? Untuk saya sendiri, tantangan terbesar saya untuk meraih segala prestasi ini tuh diri saya sendiri. Kenapa diri saya sendiri? Soalnya ada kalanya kan saya nih merasa malas, capek gitu loh. Terus juga ada kalanya atlet itu turun performa. Jadi di situ tuh bikin kita kayak ini gimana ya performa kita turun, pasti kan overthinking ya. Ini gimana nanti kalau lomba kalah gini-gini gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya itu ya diri sendiri. Jadi ya benar kalau saya juga gitu. Seperti pendapat Mas Zauza, mungkin tantangan terbesar itu dari diri sendiri kita sendiri, karena suatu saat kita mikir kayak pas latihannya malas gitu, susah, jadinya progres ke depannya terhambat. Jadi pas lombanya kayak kita ngedown. Terus juga kalau tantangan tuh kan setiap lomba kan tempatnya beda-beda nih. Iya. Jadi kita kadang adaptasi di wilayahnya rada susah. Jadi walaupun tantangan tersulit kali ini tuh emang benar-benar masa yang sangat sulit ya. Kita susah dan nggak gampang untuk beradaptasi di tempat baru. Tapi justru di tantangan kayak gini, ini bisa mengetahui diri kita sebagaimana lebih dalam lagi. Contohnya mulai dalam kita cara menghadapi masalah itu bagaimana, dan mulai mencari tahu cara menghadapi dari kegagalan itu bagaimana. Betul banget Mas Andra. Dari sini kita bisa tahu nih ya Mas Ba, bahwa kekurangan kita itu ada di mana. Jadi kita tahu nih mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, dan apa hal yang harus dihindari. Sehingga ketika kita mencoba lagi, potensi keberhasilan itu akan semakin besar. Iya, setuju Mbak Lini. Nah, selanjutnya ada nggak sih pesan, ada nggak sih momen yang paling berkesan untuk Mas Abi dan juga Mbak Zauja selama menjadi seorang atletik? Mungkin kalau menurut saya momen berkesan tuh mungkin pas pertama kali lomba itu. Terus pas pertama kali naik podium juga, itu momen-momen paling berkesan. Untuk saya sendiri, momen terkesan dalam dunia atlet itu, kita kalau misalnya dapat juara itu kan sangat bikin kita senang gitu ya. Terus juga kita tuh ketemu teman baru, terus punya pengalaman baru, terus kan ke tempat-tempat baru yang belum pernah kita ya. Jadi hal paling mengesankan di hidup saya, khususnya di bidang atlet itu ya ketemu teman baru, dapat juara gitu Mbak. Wah, benar ya. Saya yang dengarnya aja nih Mbak, ikut bangga dan juga ikut bahagia gitu. Karena ya memang perjuangan dari khususnya seorang atlet ya, itu sangatlah tidak mudah dan banyak hal yang harus dikorbankan ya, termasuk waktu dan juga tenaga. Dan ketika kita sudah mencapai sebuah keberhasilan, itu pasti akan menjadi momen yang tidak akan kita lupakan dan bakal kita ingat seumur hidup kita. Iya, betul sih. Siapakah juga yang nggak bangga kalau kita berhasil, kita meraih juara, terus naik podium. Pasti teman-teman juga bangga kan kalau misalkan jerih payah kita akhirnya terbayarkan oleh prestasi kita. Lalu mungkin ada pesan untuk para generasi muda sekarang yang ingin menjadi seorang atlet seperti Mas Mbak, dan juga harapan untuk sekolah kita SMK Negeri 1 Kedaung khususnya di bidang olahraga ke depan. Kalau saya sendiri, harapan saya buat anak-anak di luar sana yang ingin mulai mencari potensi dirinya di bidang olahraga, semangat terus rajin latihannya supaya adalah potensi yang keluar. Terus harapan buat SMK Kedaung, semoga kedepannya bisa diadain sekolah atletik. Soalnya dari kita kan emang latihan di luar gitu, supaya lebih enak lah buat latihannya bareng-bareng. Terus juga semoga adalah regenerasi dari kitanya. Untuk saya sendiri, untuk orang-orang teman-teman yang ingin masuk di atlet, semangat terus, konsisten dalam latihan. Dan harapan saya untuk SMK Negeri 1 Kedaung itu adanya generasi baru yang bisa meneruskan saya dan Mas Ardi di bidang atletik khususnya. Dan saya juga berharap SMK Negeri 1 Kedaung itu lebih mendukung anak-anaknya, siswa-siswinya di bidang olahraga, khususnya bidang atletik juga gitu Mas Mbak.
Keren banget ya, kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan kisah inspirasi dari para atlet ini menunjukkan bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah adalah kunci utama dari keberhasilan. Betul, Malina. Jadi, terjun di dalam dunia olahraga itu bukan hanya tentang medali dan juga kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras dan juga pantang menyerah dalam suatu proses untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan selalu ada cara untuk dapat bangkit dari sebuah kegagalan. Karena yang kita tahu, kegagalan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan. Terima kasih juga kepada Mas Abi dan juga Mbak Zauja yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Gokil! Episode kali ini benar-benar seru banget ya. Semoga cerita inspiratif dari para atlet ini dapat memotivasi kita untuk dapat meraih prestasi dan juga mengejar mimpi. Apapun bidangmu, Jangan lupa subscribe dan follow podcast Kita. Saya Joko Leandra Abdullah Farizi. dan saya Nura Marina Fitriani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and bye.